terdiri dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, di sini di Jakarta, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk perilaku yang memiliki tujuan terdiri dari teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sini nanti akan ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian untuk 5 posisi kontrol, di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru di sekolah. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia mempunyai kebutuhan yaitu penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini dikutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan fair. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk di sekolah-sekolah biasanya kita, para guru, dituntut untuk mendisiplinkan siswa. Nah, salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa adalah dengan memberikan hukuman. Namun, karena sudah ada perubahan zaman, pemberian hukuman sudah dirasakan tidak tepat lagi digunakan pada pembelajaran sekarang. Maka di sini kita akan mempelajari apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pertama, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Itu yang akan dialami oleh siswa kita apabila kita memberikan hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi apabila siswa melanggar, itu yang akan mereka alami. Namun apabila hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu bisa dengan cara tiba-tiba atau dengan spontanitas. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit.
disiplin yang lama. Nah, hukuman bisa membuat anak itu sakit hati secara fisik, mental maupun pikirannya ya dalam jangka waktu yang lama. Itu yang akan dialami oleh siswa kita apabila kita memberikan hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dialami apabila dia melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang seharusnya kita membentuk siswa menjadi disiplin, malah dia membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, itu perbedaannya. Kemudian kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Namun kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi sebaliknya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Namun kalau kita menerapkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini bisa dari restitution Diana Bosen ya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ingin menjadi seorang seperti apa di nanti dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus menetapkan mengimplementasikan restitusi. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, di sini ada 3 langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, validasi kebutuhan biasanya akan dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi kebutuhan. Kita menanyakan kebutuhannya. Apabila seorang siswa mengalami permasalahan, jadi kita tidak langsung membentak atau memarahi. Jadi kita harus menggali dulu kebutuhan siswanya. Kita tanya dulu apa alasannya mereka melakukan perbuatannya, kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan kita gali dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sudah buat kesepakatan kelas dulu atau kesepakatan sekolah. Jadi ketika dia melanggar kita tanya dulu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kita mengajak siswa mengingat dulu nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi kita juga menjadi penengah pada saat siswa mengalami masalah. Kita tanyakan, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan, anak-anak. Jadi kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Selanjutnya, nah apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, kita cukup melabelinya dengan tanggung jawab. Berarti anak-anak bisa bertanggung jawab. Tidak perlu kita harus merinci selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Nah, setiap pembelajaran Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa yang bisa disepakati di kelas,
komitmen. Kemudian peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa diganti dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Karena kita yakin kalau dia mau sehat, dia pasti akan menjauhi narkoba. Kemudian peraturan kelasnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu peraturan ya. Untuk keyakinan kelasnya bisa digunakan kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, keyakinan kelas ini dibuat agar siswa-siswa itu bisa meyakini apa yang mereka buat kesepakatan di kelas itu bisa mereka laksanakan setiap pembelajaran. Tidak hanya pada saat pembelajaran, namun pada saat mereka berada di lingkungan sekolah. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa melihat posisi kontrol guru yang mana yang dikatakan berhasil dan mana yang dikatakan gagal. Nah, kalau kita lihat pada tabel, posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena itu bisa membuat dampak negatif kepada siswa. Jadi dia tidak mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berubah. Itu karena gurunya, bukan karena dirinya sendiri. Itu karena menghindari hukuman. Nah, apabila dikatakan sukses atau berhasil, itu dari posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Bisa dilihat di sini ya, teman, pemantau, dan manajer. Ini dikatakan berhasil. Kenapa? Karena dengan posisi kontrol guru sebagai ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kemudian ini menghargai diri sendiri. Yang paling berhasil dikategorikan posisi kontrolnya adalah manajer. Jadi teman dan pemantau masih dikategorikan berhasil, namun ini kontrol dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Nah, kalau manajer ini kontrol dari dalam diri siswa. Nah, contohnya guru berbuat. Kalau penghukum, ini penjelasannya ya. Untuk penghukum, guru akan ketika siswa memiliki ketika siswa berbuat kesalahan, guru sebagai penghukum akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, atau itu kecewa kamu berbuat seperti ini. Ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia akan lebih membela muridnya. Ya nggak apa-apa kamu seperti ini, nanti jangan diulangi ya. Seperti itu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi dia akan sesuai dengan peraturan yang di sekolah. Namun kalau sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali. Kenapa sih muridnya berbuat seperti ini? Apa yang bisa gurunya bantu untuk menyelesaikan masalahnya? Gitu. Nah, contoh yang lain. Kalau penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu guru sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi gurunya sebagai korban. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, itu sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, itu guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah, kita kan sudah punya peraturan, sudah punya keyakinan di sekolah. Apa yang kita yakini? Misalnya datang terlambat. Apa yang kami yakini? Kita harus datang tepat waktu. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menyerahkan solusinya itu ke siswanya. Jadi bukan kita yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh siswa, namun kita menyerahkan kembali atau menyadarkan siswanya kembali apa yang akan kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, hasilnya kalau guru sebagai penghukum
cenderung menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan juga berbuat. Kalau teman, siswa akan menjadi ketergantungan. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa, siswa akan menjadi ketergantungan kepada kita. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Namun kalau tidak diawasi, mereka akan berbuat seperti itu lagi. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, menguatkan pribadi. Jadi kalau sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, murid akan sadar, oh ini kesalahan saya, ini cara saya memperbaiki, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, kalau menghukum, murid meletakkan dulu di luar dunia yang berkualitas. Jadi murid akan memposisikan kontrol itu dari luar, karena ini menghukum, jadi murid itu akan menghindari guru-guru yang seperti ini. Apabila membawa rasa bersalah juga seperti itu berasal dari kontrol dari luar, karena guru hanya takut kepada guru tersebut. Nah, kemudian murid berkata, apa yang akan dikatakan murid apabila posisi kontrol guru-gurunya seperti ini? Untuk penghukum, murid biasanya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu kalau dulu sebagai pemantau. Namun kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu yang akan dikatakan siswa apabila posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian apa dampaknya pada murid? Kalau sebagai penghukum, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dampak pada murid menjadi lemah dan tidak mandiri atau tergantung. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu perbedaannya. Nah, contoh kasusnya, ada contoh-contoh kasus. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebuah pernyataan yang diucapkan oleh seorang guru ya. Jadi, siapa yang mengatakan ini adalah guru yang posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Jadi dia akan sering mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah pernyataan yang keluar dari guru yang suka menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini adalah kata-kata yang keluar dari guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Hal yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah kata-kata dari guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru guru sebagai manajer. Jadi, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, dari kasus-kasus ini, Bapak Ibu bisa merenungi dirinya sendiri, posisi dirinya berada di mana. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Jangan sampai memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Karena yang masih memiliki dampak positif adalah sebagai guru, sebagai teman, pemantau, manajer. Jangan sampai sekarang masih memposisikan diri guru sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nah, ini adalah contoh kasus yang biasa terjadi di sekolah. Contoh kasusnya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis.
merasa bersalah dari Gimana kata memang aja kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Teman. Nah, benar-benar yang lebih tepat kita dari kalimat yang dia pilih. Nah, yang ini ya, gimana kamu pelajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, dari kalimat itu kita tahu. Sekarang kita dari kalimat ini kita analisis itu komposisi kontrolnya yang mana? Apakah teman atau pembuat rasa bersalah? Teman. Ya, karena dia merupakan bahwa saja kamu nggak kasihan sama ibu. Saja ada kata isi hati seorang guru bahagia. Gimana itu guru itu diperhatikan? Yang lebih tepat itu membuat merasa bersalah. Kenapa? Gimana kamu pelajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, dengan kata-kata itu kan muridnya merasa bersalah. Gara-gara kamu nih, gara-gara saya, bu guru jadi berkata-kata seperti itu kan? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Itu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Rani dalam pendekatannya kepada pelajar. Itu membuat rasa bersalah dan dari kalimat itu. Apabila manajer, seharusnya dia tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau manajer dari kasus ini, Bapak Ibu kan diharapkan posisi kontrolnya sebagai manajer. Kalau sebagai posisi kontrol manajer, Ibu Rani akan menanyakan saja apa kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, apa yang kenapa kamu melakukannya, terus apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Itu biasanya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang kita diharapkan bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sudah bergeser lagi, tidak lagi ke pembuat rasa bersalah atau penghukum. Nah, itu contoh-contoh, itu salah satu contoh kasus untuk posisi kontrol yang harus dimiliki dulu saat ini. Sekarang saya akan putarkan salah satu contoh video bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi pada anak yang melakukan kesalahan. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak lagi memberikan hukuman. Hukuman bisa diberikan apabila ada kesepakatan sebelumnya. Jadi digantikan dengan restitusi. Kenapa restitusi? Karena dengan memperbaiki kesalahan mereka, mereka akan bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karena mereka sudah bisa memahami apa kesalahan mereka, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini adalah langkah-langkah
Nah, ini contoh kasusnya, ini percakapannya. Nah, ini contoh penerapannya. Ini contoh penerapannya sudah saya pernah praktekkan. Kemarin saya sudah nyoba Sita ya, Deswita. Mungkin tidak terdengar untuk percakapannya, jadi saya bacakan saja. Nah, kasus pertama, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, yang pertama kita katakan adalah, Deswita, dengar dari ibu pikir kamu kena masalah. Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi? Jadi kita akan menggali dulu apa yang dia alami, apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Deswita, ya Bu, tadi saya terlambat masuk sekolah karena kesiangan bangun. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita tanya lagi? Apakah kamu tahu kamu sudah melakukan sekolah? Ya Bu, jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, daripada kita langsung marahin kamu ini kenapa terlambat, kamu ini tidak tahu aturan dan segala macam, lebih baik kan kita tanya. Karena sebagai guru kan benar kita pasti pernah terlambat juga. Tidak hanya siswa, kita juga pasti pernah terlambat karena alasan-alasan tertentu. Maka dari itu, kan lebih baik kita akan diajak bicara seperti ini daripada kita langsung mengaku. Kan itu membuat kita sedih kan. Jadi ketika kita berbicara kepada siswa seperti ini, siswa akan lebih terbuka kepada kita. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum menunjukkan. Nah, di sini kan keyakinan sekolah kita tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Karena Deswita datang terlambat 5 menit, berarti dia kan sudah melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolahnya. Nah, Deswita pasti sudah memahami dan mengetahui apa keyakinan sekolah yang harus dia laksanakan, yaitu harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Kemudian kamu tahu keyakinan kelas dan sekolah kita, apakah datang terlambat merupakan keyakinan sekolah kita? Nah, pasti dia akan menjawab tidak, karena dia sudah tahu kalau datang terlambat bukan keyakinan sekolah kita. Kemudian sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk merubah diri kamu? Nah, di sini bedanya kontrol sebagai manajer. Kita akan mengarahkan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan pilihannya dia sendiri, bukan kita menentukan. Kamu datang terlambat, mau sampai 10. Nah, itu kan kita yang menentukan. Itu kita menghukum dia. Walaupun kita bilang hukumannya untuk kebaikan, tapi kita tidak memberikan kesempatan untuk siswa berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini ulang lagi setelahnya. Nah, dia kan sudah tahu kalau terlambat itu bukan keyakinan sekolah kita. Nanti kita akan mengarahkan dia apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah diri kamu. Nah, saya tidak akan terlambat lagi. Mulai besok saya akan menyalakan alarm agar bangun pagi. Nah, kamu harus selalu ingat keyakinan sekolah kita. Itu yang harus kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kakak bisa coba apa sih bedanya kita langsung memarahi siswa apabila dengan terlambat atau dengan bicara seperti ini ke siswa, yang mana dampaknya lebih bagus? Coba dipraktekkan. Besok-besok berpikir misalnya atau dari kelas ada muridnya seperti ini. Coba kita praktekkan seperti ini. Jangan langsung memarahi. Karena seperti contoh Intan kan sudah tahu murid. Dulu saya mau berpikir sebelum mendapatkan pendidikan guru penggerak, Intan seperti Anggara. Ya, tidak bisa diatur, ya memang begitu. Tapi ketika sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak, saya sudah berbeda berpikirnya. Saya tidak lagi berpikir Intan adalah pembuat masalah. Jadi Intan itu kemungkinan dia punya keunikan tersendiri, dia punya masalah tersendiri di rumahnya sehingga membuatnya seperti itu. Dan benar ketika pengambilan orang tuanya, ternyata memang di rumahnya itu dia memang anak yang tidak terurus, dan itu yang menyebabkan dia seperti itu.
dan bukan keinginan dia seperti itu. Makanya dia mencari perhatian di sekolah dengan cara membantu teman-temannya. Karena benar-benar orang tuanya sudah tidak pernah mengajarnya di sekolah, mengajarinya, tidak pernah mencucikan bajunya, menyiapkan makanan juga jarang. Ya di rumah sudah seperti itu, kalau di sekolah kita marahi lagi setiap hari. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dia di rumah sudah melalui penderitaan seperti itu. Di sekolah juga kita tidak memberikan kasih sayang kepada dia. Jadi coba rekan-rekan besok kalau ketemu siswa yang punya masalah, coba diajak ngobrolnya seperti ini, diajak ngobrol gitu. Dan jangan langsung di depan temannya. Jadi kita carikan tempat, misalnya di perpus berdua saja, kita ajak ngobrol. Jangan langsung di depan teman-temannya di perpus atau langsung di depan guru-guru. Nah, seperti itu. Kemudian ada kasus kedua. Nah, ini kalau kasus kedua itu saya ambil contoh kasus anak-anak yang sedang bertengkar. Misalnya aku dan Adi tadi sedang bertengkar karena ada sesuatu ya. Nah, misalnya ketika dia istirahat, ada siswa yang melapor bahwa ada dua anak yang bertengkar saat bermain. Awalnya mereka bermain kejar-kejaran dengan temannya yang lain, sebut saja namanya Adi dan Agus. Setelah bermain mereka bertengkar saling pukul karena Adi merasa temannya bermain terlalu keras sehingga dia marah dan balik memukul temannya. Nah, ini kasus yang biasa kita temukan di sekolah ya. Anak pasti bermain dulu, ujung-ujungnya bertengkar. Nah, bagaimana cara menghadapi kasus seperti ini? Nah, dengan cara sama seperti tadi, tentunya pertama kita harus tanyakan dulu. Misalnya saya sebagai wali kelasnya Aku dan Adi, saya mendapatkan laporan dari guru tiket atau dari wali kelas yang lain. Pasti saya akan tanyakan Aku dan Adi di rumah dari termasuk saya sedang ada masalah, ada yang bisa bantu, apa yang terjadi. Kan kita akan menunjukkan perhatian dulu dan kepedulian terhadap murid kita. Kemudian salah satu murid mungkin ada yang akan menjawab, ya Bu, Agus memukul saya tadi, awalnya kamu bermain kejar-kejaran, tapi Agus memukul bibir saya sampai sakit. Kemudian Adi tadi bermain keterlaluan Bu. Nah, kita sebagai guru apa yang kita katakan? Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Nah, untuk di sini Ibu akan mencari penyelesaian sama-sama dari masalah kalian, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa cari kata-kata yang lebih apa yang bisa biasa kalian gunakan, yang lebih gampang dipahami oleh siswa. Kemudian tetap kita ingatkan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah kita, tetapi lebih ke apa yang siswa itu yakini. Bisa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contoh, saling menghormati. Artinya mereka kalau sudah saling bertengkar kan tidak saling menghormati. Nah, itu kan sudah melanggar keyakinan kelasnya mereka. Berarti anak-anak kita ingatkan lagi apa keyakinan kelas, apa keyakinan sekolahnya. Nah, kemudian apa yang mereka percaya terhadap keyakinan itu. Apakah bertengkar itu adalah keyakinan sekolah? Tentu saja bukan. Nah, kemudian pasti ada anak-anak yang menjawab harus rukun Bu, kan benar, tidak boleh bertengkar, harus rukun. Nah, sekarang kita memfasilitasi bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Apakah mereka mau memperbaikinya, bersedia atau tidak? Nah, biarkan mereka yang menentukan. Nah, bagaimana cara mereka menyelesaikan? Apakah minta maaf kepada temannya atau besok tidak akan mengulangi lagi? Kita akan menyerahkan itu ke muridnya. Bagaimana cara mereka memperbaiki masalahnya itu? Bukan kita yang menentukan. Kamu harus minta maaf sama ini. Biasanya kan kita seperti itu. Kalau besok-besok kita tanyakan siswanya, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Biarkan dia menjawab, oh, saya mau minta maaf Bu, saya yang salah. Nah, kan dia sudah sadar berarti. Nah, seperti itu ya. Dengan seperti ini berarti kita memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang menentukan apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu tadi pemaparan budaya positifnya. Selanjutnya, biar pemahamannya lebih baik lagi,
Masuk. Nah, usah gitu, ayo, udah cepat kalian. 21288. Ready ya? Sudah semua? Yuk, mulai. Cuma 10 pertanyaan aja. Ayo, Mas Inta sudah memimpin. Yang lain udah pada yang jawab? Disusul Rami Wita, bantu yang manfaat tiga ini. Semakin cepat menjawab jawabannya tadi betul lebih banyak poinnya. Kemudian memimpin disusul Bunyaman, kemudian Rami, oke.
Wasita yang memimpin sementara. Kemudian digeser sambil darah ditekan bawah. Bukan dari mana saya.
ada